Pemirsa, kita tadi telah menyimak pidato dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Presiden Joko Widodo, dan juga Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo di hari pertama Rakernas PDIP di Jakarta. Baik Bu Mega, Pak Jokowi, dan Pak Ganjar sepakat menyoroti soal pangan nasional. Namun di balik itu apa sebenarnya tema besar Rakernas PDIP kali ini, terutama menjelang Pilpres 2024 dan bagaimana dukungan parpol koalisi dalam Rakernas kali ini. Sudah ada Bung Eriko Sotarduga, Ketua DPP PDIP, Bung Ahmad Raufik, Sekjen Partai Perindo, dan Bung Ray Rangkuti, pengamat politik. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Raufik, Bang Ray, Mbak Sila. Baik, kita ke Bang Eriko. Bang Eriko, ini dalam Rakernas PDIP tadi, baik Bu Mega, Pak Jokowi maupun Pak Ganjar, ini dalam pidatonya ini banyak menyorot soal kedaulatan pangan. Sebenarnya mau dibawa kemana Indonesia ke depan ini? Ini seperti judul lagu namanya Sela, kalau mau dibawa kemana, kan begitu. Sebenarnya begini, kami kalau di internal kami, ini Mas Raufik juga pasti paham hal ini. Sebenarnya sudah lama, dari hampir 4 tahun yang lalu, Ibu Mega sudah memerintahkan kepada kami, setelah Kongres ke-5 PDI Perjuangan, Bu Mega memerintahkan untuk menanam yang namanya makanan pendamping dari beras. Ada 10 jenis itu, baik ubi, singkong, dan sorghum, dan lain-lain. Apa fungsinya? Beliau sudah bisa memprediksikan bahwa nanti di ke depan ini, dalam beberapa waktu ke depan ini akan terjadi problem mengenai masalah iklim, masalah pangan. Dan itu terbukti pada saat COVID juga sudah mulai dirasakan bagaimana sulitnya untuk mendapatkan juga pangan. Apalagi seperti situasi sekarang. Kita bisa rasakan sendiri di Jakarta sendiri hari ini begitu panas, polusi. Tadi juga Ibu Mega bagaimana mengalami kondisi sedikit banyak ada batuk karena polusi yang terjadi. Nah, perubahan iklim ini sendiri ini mengakibatkan pangan itu akan semakin terbatas. Nah, siapa nanti yang menguasai pangan, siapa nanti yang mempunyai kedaulatan pangan, maka dia akan menjadi negara yang punya kekuatan luar biasa. Bukan lagi senjata, Mbak Sila, maupun semua kita yang menyaksikan ini. Tetapi apa? Pangan. Bahkan sudah ada 5 negara, tadi disampaikan juga oleh Pak Jokowi, untuk melarang ekspor terhadap bahan pangannya. Sudah 5 negara, bahkan menuju ke 22 negara nanti akan melarang ekspor pangan daripada negaranya sendiri. Inilah yang harus ancaman yang sudah dihadapi di depan mata, dan kita konkret menyampaikan hal ini, apalagi sebentar lagi akan terjadi perhelatan besar yang namanya pemilihan umum. Kita kan memilih pemimpin yang bisa mempersiapkan Indonesia menghadapi tantangan-tantangan, terutama masalah pangan ke depan ini. Begitu Mbak Sila. Oke, baik. Kalau Mas Raufik ke Perindo ngelihat persoalan pangan di Indonesia saat ini tuh gimana sih? Ya, kalau saya mengikuti tadi di Rakernas PDIP, saya surprise dan memang sangat luar biasa ya topiknya tadi. Karena memang sebuah bangsa ke depan itu akan eksis, akan kuat itu dalam soal ketahanan pangan. Indonesia ini memang kaya secara alam, tapi itu kan juga ada batasnya. Tetapi kalau sudah soal terkait dengan pangan, ini juga tergantung sangat saling terkait dengan negara-negara lain. Dan kalau ada satu yang top ekspor terhadap bahan pokok yang diperlukan oleh satu negara, ini juga bisa bermasalah. Indonesia dengan penduduk yang sangat besar ini memang sudah waktunya untuk memikirkan terkait dengan masa depan pangan ini. Kalau kebutuhan pangan di negara kita ini disuplai oleh kemampuan dirinya sendiri, itu sudah pasti akan membuat negara ini akan sangat kuat dan tidak tergantung oleh negara-negara yang lain. Kalau saat ini kita lihat kan memang cukup rentan ya. Semua bahan hampir kita impor. Sementara ketersediaan di lokal sendiri juga sangat kurang. Kalau ini tidak segera diantisipasi, ini sungguh sangat berbahaya. Dan apa yang digagas oleh Ibu Megawati, PDI Perjuangan, Pak Presiden, Mas Ganjar tadi itu luar biasa. Inilah masa depan kita yang memang harus kita gotong rame-rame, kita bergotong royong untuk mendukung program ini. Saya terus terang
inilah masa depan yang sesungguhnya yang harus kita siapkan. Karena Pak Jokowi sudah mempersiapkan perangkatnya dalam rangka untuk mewujudkan itu. Tinggal bagaimana presiden ke depan bisa mewujudkan sebuah ketahanan pangan yang sesungguhnya ini juga sudah mulai digagas oleh Pak Jokowi. Tinggal implementasinya secara operasional. Tadi Pak Jokowi juga menyinggung soal bagaimana visi teknis itu bisa dimiliki oleh seorang capres, sehingga itu menjadi sebuah jawaban terkait dengan tantangan bangsa ini ke depan. Jadi saya sangat setuju dan ini luar biasa. Baik, ada hal spesifik mungkin Mas Rofiq yang dititipkan Partai Perindo sebagai salah satu pengusung Pak Ganjar di Pilpres 2024 ini, apa yang diharapkan gitu kepada Pak Ganjar terkait ataupun presiden berikutnya soal persoalan pangan tersebut? Iya, tentu dalam soal pangan ini kan perlu mempersiapkan infrastruktur secara masif ya. Tadi Pak Ganjar memaparkan setiap tahun di Indonesia ini telah kehilangan 650 hektar. 650 hektar lahan produktif untuk menjadi lahan perumahan dan segala macam. Nah tentu kalau ini tidak segera diantisipasi ini akan sangat merugikan buat masa depan anak cucu kita. Nah dalam konteks ini tentu kita berharap agar langkah-langkah secara teknis bagaimana apa yang diharapkan oleh Pak Jokowi tadi segera kita sambut bersama-sama. Saya kira tadi di tim PDI Perjuangan Mas Eriko juga sudah mempersiapkan secara teknis, ada beberapa langkah yang telah dipersiapkan dan tentu sebagai anggota dari pengusung Mas Ganjar juga akan memberikan dukungan sekaligus mungkin bila diperlukan akan memberikan masukan-masukan yang sekiranya itu bisa lebih menambah sebuah istilah Ibu Mega itu mozaik bagi ketahanan pangan ke depan. Baik, kita ke Bang Ray Rangkuti. Bang, kalau misalnya Abang tadi nonton begitu ya, menyaksikan bahwa Pak Ganjar dan Pak Jokowi ini dalam pidato tadi itu saling memuji gitu. Pak Ganjar memuji pondasi pembangunan Jokowi dan juga Pak Jokowi menyampaikan optimisme Pak Ganjar bakal bisa menyelesaikan masalah pangan di Indonesia. Gimana Anda melihat ini, Bang? Iya, ini sebetulnya di tingkat tertentu ada saling kontradiksi. Mungkin nanti Bu Eriko yang bisa jawab ya. Tema ini sebetulnya menyatukan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan karena sama-sama konsen pada pangan gitu kira-kira. Maka karena sama konsen pada pangan, Pak Jokowi menggagas food estate ya, seingat saya ya. Ya, food estate. Yang sekarang dikritik oleh PDI Perjuangan sebagai kejahatan lingkungan, sudah kira-kira. Satu segi gitu. PDI menyatakan tanah-tanah yang subur, yang bagus, itu jangan sampai dialihfungsikan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Ya, entah itu pembangunan perumahan, yang macam-macam. Tapi kasus Rempang terjadi. Ya, di mana tanah yang dianggap subur, dekat dengan laut, macam-macam, ini mau dialihfungsikan untuk kebutuhan industri, gitu kan? Baik. Nah, itu yang saya sebut, tema ini menyatukan tapi sekaligus kontradiktif. Gitu. Ya, dua-duanya konsen pada pengembangan kedaulatan pangan, tapi caranya ini beda-beda gitu. Ada yang mengatakan food estate kita buat, tapi itu kejahatan lingkungan. Ada yang mengatakan lindungi tanah kita dari tanah-tanah subur kita dari alih fungsi. Kenyataannya di Rempang terjadi, di daerah-daerah lain terjadi. Baik. Nah ini menurut saya perlu diperhatikan karena menjelang pemilu seperti sekarang orang akan mengkontraskan antara ucapan dengan fakta gitu. Baik. Dan kedua-duanya sama-sama di dalam partai politik yang sama gitu. Kalau itu substansinya gitu ya. Tapi kalau ditanyakan soal nanti Bung Eriko yang jawab, tunggu dulu Bung Eriko. Baik, Bang Eriko gimana nih jawabannya? Dibilang katanya kontradiktif nih, gimana nih Bang? Saya kan masih bicara soal substansi tadi. Nah sekarang saya melihat politiknya. Nah politiknya ini jauh lebih dinamis ternyata gitu. Kenapa gitu? Karena ini kali pertama saya lihat satu rakernas. Ini kan namanya rakernas ya. Bukan kongres, bukan acara apalah dari partai yang memungkinkan itu melibatkan lebih banyak orang dari luar di dalam sebuah acara gitu. Ini rakernas.
Jangankan orang luar, bahkan anggota sendiri pun diseleksi kok untuk ikut serta masuk di dalam Rakernas ini. Kenyataannya sekarang lebih dari setengah ya anggota kabinet itu diundang Pak Jokowi hadir di dalam Rakernas ini. Nah ini menurut saya menarik nih, karena ini kali pertama kelihatan Pak Jokowi mengerahkan lebih dari setengah anggota kabinetnya untuk hadir di dalam sebuah perhelatan partai yang bersifat sangat internal, namanya Rakernas. Kalau mungkin kongres, kita bisa paham lah. Mungkin ada sedikit penjelasan namanya kongres ya, macam-macam. Ini Rakernas yang hanya dihadiri oleh anggota-anggota tertentu. Anggota-anggota yang diseleksi, yang memiliki kewenangan untuk berbicara di tingkat nasional gitu kira-kira. Nah ini politik nih. Ini tanda-tanda apa nih? Mau menjelaskan apa nih Pak Jokowi kepada publik? Dengan mengundang lebih dari setengah anggota kabinet hadir serta di dalam acara ini gitu ya, di dalam acara Rakernas ini. Baik, kita tanya jawabannya Bung Eriko nih. Politiknya itu lagi pernyataannya Pak Jokowi, ya kan, kepada Mas Ganjar. Nanti kalau sudah dilantik, ya langsung buru-buru. Nah ini hasil itu kan, jangan lagi pakai macam-macam. Roadmap-nya harus dibuat dari sekarang gitu. Nah ini tanda-tanda apa nih? Apa siklus yang sedang terjadi saat ini? Itu tanda-tanda dukungan penuh. Nah tuh katanya dibilang dukungan penuh. Bang Eriko gimana nih jawabannya tadi soal kontradiktif di soal food estate dan ketahanan pangan? Gimana Bang jawabannya? Sebenarnya Bang Rey ini kan dari kemarin juga kan mengomentari perubahan-perubahan yang ada ini kan begitu ini. Sebenarnya ini membantu kaminya Bang Rey ini. Saya jawab dari nomor 3 dulu lah. Memang benar. Ini betul yang disampaikan Mas Rofik tadi. Memang ini kelihatan nyambungnya antara Pak Jokowi dengan Mas Ganjar. Itu jelas sekali tadi. Boleh ditanya Mas Rofik bagaimana situasinya tadi. Memang kalau dilihat dari gestur dan apa juga, ini jelas bahwa ya beliau menginginkan adanya satu keberlanjutan dan juga memang yang mempunyai visi misi sama dan dari latar belakang yang kurang lebih sama dari masyarakat sederhana dan tentunya memahami betul apa yang permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Nah, tadi ke yang nomor 1 tadi yang disampaikan Bang Rey mengenai kontradiktif ini. Nah, ini yang justru kita mau sampaikan. Kalau banyak kan hanya kritikan-kritikan yang ada. Artinya seperti food estate, itu kan sesuatu program yang dimaksudkan Pak Jokowi untuk kedaulatan pangan, dalam istilah umum sekarang ketahanan pangan. Itu kan sesuatu hal yang baik. Nah ini yang mau dipersiapkan untuk ke depan supaya tidak lagi ada, katakan di dalam menerjemahkan, dalam melaksanakan ini tidak pada tempatnya. Yang kami kritikkan dari komisi juga secara jelas adalah pelaksanaannya, bukan dari program itu sendiri. Kalau program kan semua baik untuk yang namanya mencukupkan kebutuhan pangan. Persoalannya eksekusi di lapangannya itu yang tidak tepat. Nah itu yang terjadi sekarang. Nah kita tunggu saja nanti Bang Rey, ini kenapa sekarang jadi Menteri Pertanian jadi tersangka, kan begitu kan? Nah, jangan-jangan ini maksud kemudian ada lagi yang mau jadi tersangka ini. Nah ini maksud Bang Rey nanti dari tiga poros jadi 2 poros tahu-tahu kan ini arah Bang Rey ini ya Mas Rofik ya menarik kan. Yang kedua saya masuk ke yang ditanyakan oleh Bang Rey ya. Pak, ini sebenarnya yang sudah difikirkan jauh-jauh hari oleh PDI Perjuangan, teristimewa oleh Ibu Ketua Umum, bahwa apapun ceritanya yang paling utama nanti ke depan adalah pangan. Itu yang menjadi kekuatan. Nah ini yang harus disadari bersama karena begini. Walaupun seluas apapun Indonesia ini, kalau tidak diatur dengan baik. Kalau tadi dikatakan rempang, coba dulu dicek Bang Rey, apakah di situ memang pertanian ataukah apa? Ini kan kita lihat, kita gali bersama. Kalau memang itu baik, kita harus dukung. Tapi kalau memang itu belum tepat, ya kita juga harus berani mengkoreksinya, kan seperti itu. Tetapi kalau misalnya ini yang kami melihat, itu yang tadi disampaikan Mas Rofik juga. Coba bayangkan antara Bekasi dengan Kerawang dan Bekasi. Dulu itu kan sesuatu lumbung yang luar biasa, yang memang dari zaman dahulu kala itu adalah tempat padi, pertanian, beras, padi yang ini. Kalau dilihat dari luasnya Indonesia sebenarnya di dalam tanaman pangan ini 5 juta hektar kurang lebih. Kalau ini efektif sebenarnya lebih dari cukup. Coba kita hitung kalkulasi matematikanya saja. 6 ton kali 2 kali. Tidak usah cerita kita 3 kali setahun, 2 kali. 12 ton per hektar per tahun. Kali 5 juta hektar, 60 juta ton. Sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan masyarakat Indonesia.
Persoalannya sekarang, bagaimana dalam menata ini? Kalau lama-lama ini nanti berkurang untuk kebutuhan, katakan perumahan dan lain-lain, kan ini bisa diatur yang namanya aturan dari tata ruangnya. Itu sebenarnya yang juga harus dipersiapkan secara komprehensif. Jadi sebenarnya dalam ini PDI Perjuangan. Makanya pertanyaannya, Bung Riko, apakah yang disebutkan oleh Bung Riko sekarang sedang tidak dilaksanakan oleh Pak Jokowi? Misalnya melindungi tanah-tanah yang subur, ya, yang dialihfungsikan untuk kepentingan perumahan itu, apakah memang Pak Jokowi sedang tidak melaksanakannya? Nah, ini saya mau jelaskan, ini belum sampai ke sana, Bang Rey. Baik, ini kayaknya terlalu luas ini. Mungkin butuh sesi kedua kali ya. Ini kita terlalu luas nih pembahasannya, Bang Riko. Kayaknya kalau sama Bang Rey juga panjang banget nih. Tapi satu hal yang pasti, Bang Riko, kalau kita lihat tadi ada momen romantis gitu ya antara Pak Jokowi dan Pak Ganjar yang menggandeng Bu Mega. Apakah ini memang sengaja untuk mematahkan asumsi-asumsi liar yang berkembang bahwa ada gesekan nih antara Pak Jokowi dan juga PDIP, dan apakah nantinya dalam rakernas ini juga bakal diumumin nama pendamping Pak Ganjar atau gimana nih? Mbak Sila, jangankan Pak Jokowi, Presiden Korea Selatan, Presiden Yoon, itu memegang tangan Ibu Mega, menganggap beliau sebagai seorang orang tuanya, bahkan Madam Yoon juga menganggap Ibu Mega sebagai ibunya. Nah, apalagi Bapak Presiden Joko Widodo dan Mas Ganjar. Nah, kalau itu dianggap sesuatu hal yang kontradiktif juga, ya silakanlah mau memandang itu. Kalau kami melihatnya memang dari dulu seperti itu, hangat, tidak pernah tidak. Saya mendampingin Ibu Mega ke istana beberapa kali, itu beliau yang menuntun naik ke tangga istana. Kan memang kalau kita lihat tangga istana juga cukup jauh. Nah, kalau mengenai soal cawapres ataukah apa yang nanti yang akan dipilih, ini kan memang belum waktunya. Boleh ditanya sama Mas Raufik yang ikut rapat kemarin, sudah terbentuk PN dan ini sedang dipersiapkan ke depan, kan begitu ya Mas Raufik? Mungkin Mas Raufik lebih silakan ngomong Mas Raufik. Nah, kalau Mas Raufik gimana nih ngelihat ini? Iya, kalau dalam konteks politik sih memang kalau saya lihat tadi ya, keharmonisan itu bukan semu, tapi sesungguhnya itulah sikap negarawan yang ditunjukkan oleh Bu Mega, oleh Pak Jokowi, oleh Mas Ganjar dalam konteks merespon kebutuhan kita ke depan. Bagaimana masa depan bangsa ini bisa diselamatkan dalam konteks kebutuhan yang lebih besar itu ya dengan gagasan, dengan konsep. Bahkan yang lebih menarik lagi sesungguhnya dalam pidato-pidato tadi itu, kita bisa melihat bahwa tidak hanya sekedar lahan yang diselamatkan, bagaimana lahan-lahan produktif itu ditambah setiap tahun, tetapi juga bagaimana merancang teknologi pertanian, teknologi sebuah ketahanan pangan itu bisa diwujudkan. Jadi pertanian atau pangan itu menjadi sebuah industri di mana rakyat itu juga saling bergandeng renteng untuk sama-sama wujudkan itu. Tidak hanya itu juga, tidak hanya soal pangan di darat, pangan di laut juga tadi dibahas lebih panjang oleh Mas Ganjar dalam konteks ini. Itu kan sesungguhnya bahwa selama ini memang apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai presiden 2 periode ini akan lebih diintensifkan. Makanya tagline-nya Mas Ganjar itu kan gerak cepat untuk Indonesia maju. Itu bukan menyimpang atau bukan lepas dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, tetapi justru melakukan sebuah proses percepatan dengan berbagai macam langkah yang kita tahu bahwa negara-negara maju itu juga melakukan percepatan teknologi, melakukan teknologi tepat guna, di mana itu untuk menunjang sebuah produktivitas pangan, dan tentu Indonesia harus melangkah ke sana. Nah, pesan Pak Jokowi sehari setelah dilantik langsung bekerja untuk ketahanan pangan itu bukan titipan kosong ya, atau bukan harapan kosong, tetapi sesungguhnya itu sebuah harapan yang memang sangat diharap. Nggak perlu nunggu-nunggu yang lain, nggak perlu bicara soal yang lain. Pangan ini penting karena ini adalah eksistensi sebuah bangsa dan keselamatan
warga bangsa. Baik, baik Mas Rafiq. Bang Eriko, tapi apa sih yang buat koalisi PDIP ini kayaknya sulit banget untuk ngumumin atau menentukan cawapres pendamping Pak Ganjar, tapi emang udah ada namanya atau memang menunggu momen sih sebenarnya? Ya sebenarnya semua itu kan ada waktu. Kalau coba saya tanya Mbak Sila, kalau sekarang pun apalah keuntungannya diumumkan sekarang? Mendaftar juga belum bisa sekarang, nggak ada juga. Masih lama. Berarti bener last minute ya ngumuminnya? Ya kalau diumumkan sekarang tidak ada, kan ini kan masih ada waktunya tanggal 19 sampai 26. Nah di kami itu boleh ditanya Mas Rafiq, itu semua teratur. Nah minggu hari Rabu kemarin menyusun semua tim kampanye sudah selesai. Nah Rabu mendatang naik tahapan berikutnya, pasti sudah mulai pembahasan mengenai apa yang harus dilakukan ke depan ini, mempersiapkan untuk pendaftaran ini seperti apa, bagaimana yang cocoknya seperti apa, yang menjadi pasangan Mas Ganjar, yang bisa klop, yang bisa meyakinkan rakyat, kemudian juga bagaimana mencari yang melengkapi Mas Ganjar, tapi ini kan tidak mudah. Yang tidak melampaui, artinya tidak menjadi di depan. Ini kan mencari calon wakil presiden, bukan mencari calon presiden. Ini juga harus kita pahami bersama. Jadi tidak ada sesuatu hal yang diburu, Mbak Sila. Memang ini juga perlu juga supaya kita sama Mas Rafiq diundang sama MNC terus. Jadi bagian dari strategi gitu ya. Tapi kalau ke Bang Rayangkuti berarti ini adalah sebuah PR besar gitu ya, menentukan siapa pendamping yang terbaik buat Pak Ganjar gitu. Menurut Bang Rayangkuti gimana? Ya bisa besar bisa tidak, tergantung internal mereka sendiri sebenarnya gitu. Nah cuma memang kalau saya lihat dari tiga pasangan ini, Pak Ganjar ini yang paling mungkin luas spektrumnya untuk mendapatkan calon wakil presiden. Nah keluasan itu bisa menyulitkan tapi sekaligus bisa memudahkan, karena siapa saja pun bisa dipasangkan dengan Pak Ganjar gitu. Beda misalnya dengan Pak Prabowo ya sekarang yang belum juga memilih pasangan, yang menurut saya udah agak terbatas. Pak Prabowo itu mungkin cuma 2 sampai 3 nama ya yang memungkinkan beliau untuk mendapatkan calon wakil presiden. 1 namanya Pak Erlangga, 2 namanya mungkin Erick Thohir, yang ketiga adalah Gibran. Nah jadi sangat terbatas. Kalau Pak Ganjar itu masih bisa 5-6 nama disodorkan dan kemungkinannya itu ya selalu cocok gitu. Siapa yang paling cocok di antara nama-nama itu? Ya kan sebetulnya udah seringkali disebutkan oleh pihak PDI Perjuangan juga kan. Nah dari 5-5 itu bahkan bisa nambah lagi ya kan, tiba-tiba muncul lagi nama baru. Ya misalnya nama Khofifah ini kan agak jarang ya disebut oleh PDI, tapi kan 1-2 hari ini kita dengar udah mulai ada perbincangan juga soal nama Ibu Khofifah macam-macam gitu. Jadi selalu terbuka, cuman keterbukaan ini apakah akan memudahkan PDI Perjuangan untuk mendapatkannya atau sebaliknya justru sangat terbuka itu yang menyulitkan mereka untuk mendapatkan pasangan calon wakil presiden di koalisi ini gitu. Jadi memang PR besar begitu ya untuk meskipun kesempatannya sebenarnya masih ada dan masih kalau dalam bacaan saya PDI adalah partai yang koalisi Ganjar adalah koalisi yang paling akhir untuk mengumumkan pasangan calon wakil presiden mereka gitu. Karena itu tadi kan luas, saking luasnya yang masih memungkinkan untuk menguji siapa kira-kira di antara sekian nama itu yang di ujungnya paling tepat untuk dipilih sebagai calon wakil presiden. Berbanding dengan Pak Prabowo tadi karena pilihannya terbatas gitu, boleh jadi itu akan diumumkan lebih cepat dibandingkan dengan koalisinya Ganjar Pranowo gitu. Kenapa gitu? Akan ada desakan ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang di Pak Prabowo itu relatif agak stagnan ya elektabilitasnya sekarang ini 1 bulan terakhir ini gitu. Sehingga mungkin nama calon wakil presiden itu ya sedikit banyak akan bisa mendongkrak kembali ya nama Pak Prabowo di dalam bursa elektabilitas gitu. Baik, tentu kita akan tunggu nih Bang Riko ya, kejutan apa nih yang akan diberikan oleh koalisi baik PDI juga Partai Perindo terkait dengan siapa cawapres yang paling pantas dan yang paling baik untuk menemani Pak Ganjar di Pilpres 2024. Terima kasih Bang Eriko Sutarduga. Sudah tinggal tunggu berarti ya, tinggal tunggu nih kapan momen yang tepat untuk pengumuman kita aja. Tunggu berarti kalau gitu. Baik, terima kasih. Cuma yang di kantong 5 soalnya. Lebih Bang. Lebih. Oke, baik, terima kasih Bang Eriko Sutarduga, politisi PDI Perjuangan, Mas Ahmad Rafiq, Sekjen Partai Perindo, dan juga Bang Ray Rangkuti, pengamat politik telah bergabung di Sindo Prime. Selamat malam, salam sehat selalu Bapak-bapak. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Bang Eriko, Bang Ray, masih.